sekretaris, ada lagi Mbak Sri Wartini tadi sudah datang tapi karena masih sepi itu sebagai bendaharanya, dan ibu-ibu di sana adalah kader-kader organik. Kita organisasi non profit ya, jadi memang tidak ada bisnis di sini, jadi memang pergerakan kita murni untuk organik dan pangan yang sehat. Sebelum nanti karena jam 5 Pak Ansar dijemput travel ke Solo, ini kami mohon Pak Karno untuk memberikan sepatah dua patah kata sebelumnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in wa ala amri dunyati wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Pak Ansar, Bu Eni sebagai tuan rumah, dan Bapak Ibu Sedulur ingkang sampun bodhangaken wekdal kangge halal bihalal kaitan dengan pemakai wisata yang ada di Patingge. Bapak Ibu semua, marilah kita salahkan dan bersyukur bahwa pada sore hari ini kita masih bisa hadir, kesehatan, dan sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu sampai hari kiamat. Bapak Ibu semua, bahwa kalau tidak salah itu di bulan Agustus saya ketemu Pak Ansar yang dimediasi oleh Bu Eni selaku koordinator BPP Gabus ya. Dan pada saat itu saya hadir sendiri dan mempraktekkan. Dan secara logika itu saya menerima, tetapi pada saat itu kan belum ada bukti Pak Ansar. Nah, ini saya cerita sedikit supaya panjenengan studio niki mengetahui ya. Akhirnya pada saat itu saya ikut praktek, dari 25 orang kalau tidak salah, itu yang jadi hanya sekitar 9 atau 8 gitu ya. Nah, pada saat termasuk saya jadi Pak, karena memang di dalam pembuatan itu kalau kita emosi kita tidak stabil, insya Allah kok orang jadi Pak. Memang kita harus ikhlas, dan kita juga sebagai orang yang insan beragama, kita kan percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua itu memang datangnya dari Sang Ore. Kan ngoten nggih. Terus akhirnya pada saat itu saya setelah membuat itu termasuk walaupun belum sempurna jadi, saya di rumah terus langsung praktek sendiri Pak Ansar. Saya praktek sendiri, jadi 5 botol, saya simpan 4, yang satu saya praktekkan di buah-buahan, khususnya itu di desa saya kan desa pesisir Pak. Okay. Saya praktekkan di buah kueni, tanaman kueni. Ya, pada saat itu memang nggak pernah berbuah, ya saya nyoba lah, mudah-mudahan yang ada hasilnya. Nah, ternyata luar biasa buahnya. Nah, setelah itu saya tetap meyakini, dan ada kegiatan-kegiatan selanjutnya saya ikut mensupport. Tapi kebetulan pada saat ada acara di Bodeh, hari pertama saya bisa hadir, hari kedua saya tidak hadir, kan hari kedua di Bodeh itu. Tapi saya mengikuti terus, termasuk di grup-grup, walaupun saya tidak menyampaikan hasil yang sudah saya sampaikan. Tapi alhamdulillah perkembangan informasi dari teman-teman bapak-bapak ibu yang mempraktekkan ternyata luar biasa, dan termasuk dari Dirjen Tanaman Pangan, Pak Menteri Pertanian juga respon. Mungkin dari awal itu juga ragu mungkin Pak Ansar ya. Cuma seperti itu. Bahkan teman saya itu ada yang kerja di Petrokimia Gresik, malah ngajak tukaran aku. Pak. Tapi lho nyatanya aku tak praktek ya iso buah-buahan. Intinya kita lawan kita itu orang-orang yang bergerak di pupuk pabrikan. Nah, pada saat itu kebetulan saya di Komisi B, saya tahu persis bahwa kebutuhan pupuk di Indonesia itu sekitar 11-12 juta ton. Tapi Indonesia itu hanya bisa mencukupi 3 juta ton, sehingga kemarin di Kepras hanya ada 9 komoditas kalau tidak salah yang dapat subsidi. Yang dapat subsidi pun itu karena panjenengan semua itu dosis pemakaian pupuk kan sudah luar biasa. Nah, dihitung-hitung
sesuai standar sebelum kondisi tanah kita yang sudah seperti itu. Akhirnya kan produktivitas tidak naik. Sehingga ada informasi itu Bu Eni mau mendatangkan itu, saya support. Ayo Bu ya, nanti insya Allah saya datang. Kebetulan saya juga ikut mempraktekkan, dan secara logika yang saya terima pertama dari Pak Ansar, dia itu menjelaskan lebih baik rerumputan yang ada di tempat tandus, karena sesuai dengan kenyataan pada saat hujan pertama kali yang tumbuh kan itu, berarti tanaman-tanaman rerumputan itu dia kan punya daya tahan yang luar biasa. Ini entah elisitor itu saya tidak bisa mendalami secara detail, tetapi secara logika nalar itu saya terima itu. Akhirnya ternyata apalagi yang namanya pemakaian pupuk kita semuanya ini kan tidak pernah habis. Residu yang di situ maupun sebenarnya tanah yang sudah subur, karena tanaman ini dari kecil dimanjakan sehingga dia menyerapnya itu mungkin belum maksimal, sehingga dengan adanya elisitor ini menggugah tanaman itu logika saya Pak, kalau salah benar Pak Ansar, logika saya seperti itu, sehingga nutrisi yang ada di tanah itu bisa terserap dengan baik. Dan setelah saya mengikuti Bu Eni yang ada di grup laporan-laporan, saya senang sekali itu, walaupun saya tidak komentar, termasuk kalau ada petani yang menanyakan, dan pada saat terjun saya di konstituen saya sampaikan, kalau tertarik akan saya beritahu, walaupun saya praktek sekali kan kita pembuatan seperti itu, tapi yang jelas dari hati kita memang harus ikhlas itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini, tadi ada pelatihan di Jatimulyo Landoh itu saya juga betul, karena saya tidak tahu pada saat itu yang jadi siapa Bu Eni yang di Jatimulyo BPP Wedari itu. Pak Kabit Penyuluhan Pak Gun. Oh Pak Gun ya. Cie. Saya tidak tahu itu, sebenarnya saya sendiri ingin memotivasi juga, karena kemarin yang dari Jatimulyo itu apakah sudah dipraktekkan, dan pada saat saya ketemu dengan, kebetulan saya juga menyewa di Jatimulyo digarap Kang Koto itu, saya sendiri itu belum berani menyampaikan bahwa ada ini, tapi kemarin itu pelatihan itu hadir atau tidak saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya pribadi meyakini bahwa elisitor biosaka ini memang luar biasa, karena saya ikuti dari beberapa grup itu, contohnya termasuk ini. Terus yang terakhir saya di Batangan itu memakai ini elisitor, bawangnya saya tahu sendiri itu hasilnya bagus dan termasuk tidak rentan terhadap penyakit. Ya, tetapi saya tidak etis lah kalau panjang lebar, karena Pak Ansar ini waktunya terbatas. Tapi yang jelas di momen ini saya yang dituakan di 3GO maupun untuk mendorong motivasi pemakaian biosaka ini, mungkin ada kesalahan. Selama ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nggih. Purana Bapak Ibu. Nggih. Amin. Amin. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Levelnya ke sini langsung jemput. Kalau berapa tambah 50 menit lah Mas? Saya 10 menit cukup. Masa orang ada kesempatan taekon? Nggih, mohon izin Bapak Ibu nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kesempatan yang luar biasa. Tapi kan nggak jadi, sayanya yang nggak jadi Bu hari ini. Yang saya hormati Pak Soekarno sebagai sesepuh 3GO Gage Organik. Yang saya hormati Bu Haryani, ini semangatnya ini luar biasa. Dan yang lain-lain, seluruh komunitas 3GO dan sekaligus
tak masukkan dalam nominasi ki relawan Biusaka. Semuanya. Alhamdulillah ini satu gerakan yang tujuannya sama, mengembalikan apa yang seharusnya alam itu sudah miliki, mengembalikan apa yang seharusnya kehidupan kita itu gampang, pertanian itu mudah. Tetapi kenapa hari ini menjadikan petani banyak, mohon maaf Pak, jenengan itu nek ada kerjaan yang lain yang lebih, pokoknya wis ije enom ngono wis mabur golek kerjaan liyan. Sindo arep Iya pertanian. kan? Sekarang itu satu hal yang memaksa arep ra dilakoni wong yo iso ning ngene, ngono ya. Nggih. Arep merantau adoh ya wong wis tuwa gitu loh. Nah, ini alangkah mirisnya pertanian itu bukan profesi andalan, Pak. Keterpaksaan. Buktinya apa? Kalau ini profesi andalan, pasti anak-anak kita petani pengen jadi petani. Ya wis, pertama petani jelas kalau ono sing ngatur. Kedua arep mangkat jam pira pun bebas. Nggih, Pak. Nggih. Terus rumusnya orang dulu nek nandur kuwi bakale panen. Rumusnya wis ra laku Pak saiki kuwi. Nggih, Pak. Terus biyen nek arep nandur yang ditunggu-tunggu apa? Udan, musim udan. Sekarang tidak berlaku. Nanti pari tukule suka teki saya. Nah, ini nandur pari tukule suka teki. Padahal durung enek zamane Herbie, ora tukul suka teki yo. Enggak ada toh, Pak? Tidak ada. Dulu gak ono suka teki, gak ono suka nulangan. Gak ono, Pak. Suket teki kuwi tukule bar ning pinggir-pinggir dalan. Kok iso maro pindah nggone ning pinggir ning jero sawah? Kenapa jadi di lahan pertanian? Ada masalah di situ. Nah, alhamdulillah 3GO adalah satu wadah dan Biusaka adalah satu gerakan, satu semangat yang tidak ada wadahnya, Pak. Jadi Biusaka ini bisa masuk kemana saja, boleh dipakai oleh siapa saja. Alhamdulillah, mulai dari sekolah, petani, politikus, sampai orang-orang yang pegiat pertanian boleh berbicara Biusaka tanpa harus izin. Siapa saja boleh. Dengan gerakan itu, alhamdulillah, kabar baiknya, Pak, dalam waktu 1 tahun ini kita sudah berhasil lebih dari 100.000 hektar 1 tahun. Yang terkonfirmasi datanya lewat Kementerian Pertanian di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Terus Biusaka juga menjadi satu besok yang mau kita pamerkan di Gebiar Benih di Jogja. Jangan khawatir, ini tak pamerkan nasional, besok ada Pak Menteri. Nandur pari suketnya nggak dibersihkan, Pak. Nggak kemen-kemen, dipamerkan ke Pak Menteri di acara Gebiar Benih nasional. Sampai ragu-ragu. Di Kulon Progo besok itu. Terus besok Penas KTNA. Biusaka juga dipakai oleh KTNA. Jadi di Padang. Asik kan, Pak? Iya, asik. Karena Biusaka bukan punya saya, Biusaka punya 3GO, punya KTNA, punya wis terserah. Tujuannya hanya satu, bagaimana hukum alam di bidang pertanian di dunia biologi itu harus berjalan lagi. Menurut saya wah cerita asal mulanya jenengan barang. Asal mula saya Nah, Indonesia. singkat. Saya Indonesia, Pak. Proses sampai ada Biusaka itu. Jadi Gak tahu lah ya, teman-teman ini. pertama nek ngomong Biusaka, ayo semangat, ojo ragu.
Wis aja ngenten-ngenteni neh sesuk. Informasikan langsung ke petani kanan kiri. Ini masalahnya yang gunakan di sini itu kanan kirinya nggak pakai biosaka, justru orang-orang jauh yang pakai. Nyebarnya itu lompat-lompat, kanan kirinya belum ikut. Gitu? Iya. Ya karena dulu. Iya, memang aneh. Ini Pak siapa? Suwati dari? Oh, iya. Dari botok. Jadi biosaka itu sebenarnya apa? Asalnya dari mana? Kenapa kok bisa seperti itu? Terus yang danai siapa? Ya toh? Alhamdulillah biosaka ini berasal semuanya bersumber dari semua kitab suci. Tak tarik garis lurus mulai dari ajaran Hindu sampai Islam tentang pertanian itu semuanya ngomong air hujan. Karena Indonesia ada Pancasila, ya toh? Konsep pertama apapun agamanya ya ketuhanan yang Maha Esa. Bukti bertuhan kan punya agama. Bukti punya agama ada kitab suci. Itu toh. Terus kitab suci semua agama mengakui itu perkataan dari Tuhan. Nah, terus ada ahli fisika modern Stephen Hawking lek tiba semena-mena lek ngomongin Tuhan gak ono. Nek kita berpikir emosi lah. Lah iya nek Tuhan gak ono. Kira-kira dewe ini meyakinkan apa dan sedang melakukan apa, tujuannya kemana? Aturannya begitu, kita jalankan setiap hari, tiba-tiba gak ono. Secara gak langsung Stephen Hawking ngomong, kabeh wong Indonesia goblok gitu gak? Mempercayai sesuatu yang tidak ada. Alam ini tercipta dengan sendirinya. Nah di situ berangkatnya. Mosok iyo. Nah ternyata setelah kita baca semua yang ngomong pertanian, kesuburan tanah itu dengan air hujan. Nah nek ngomong air hujan kan Indonesia. Indonesia kapan gak ono hujan Pak? Iya. Nek ngomong hujan yang Arab Pak, setahun ya iso ditunggu iso ora Pak. Hitung driji iso. Nah ini yang jadi masalah. Terus ngomong keseimbangan siang dan malam. Terus tanaman yang selalu tumbuh subur, air yang mengalir, sungai-sungai, gunung dan lembah, tempat bertani. Di kitab suci dijerakne ngono kuwi. Nek ngomong kayak gitu kira-kira di Arab ada enggak, Pak? Siang malam jam 12 jam siang, 12 jam malam di Jerman ada enggak? Terus yang keseimbangan itu ada cuman di mana? Indonesia. Kitab suci semua itu mengibaratkan alam. Nek kita konfirmasi ibaratnya itu Indonesia ya. Keseimbangan alam yang diceritakan di kitab-kitab itu gambarannya Indonesia. Terus nek memang itu yang ada, kok pertanyaan kita sulit sekali. Airnya sudah cukup, mataharinya nggak panas, gunungnya banyak, sungainya banyak. Apalagi yang kita kurang? Yang jadi masalah kita nggak sadar. Karena satu hal, segala sesuatu yang baru dianggap modern kalau dari luar negeri Pak. Tapi segala sesuatu mbok modernnya kayak apa di Indonesia dianggap kuno. Ini masalah kita Pak. Ya tak? Sandal jepit elek saka Jerman regane 5 juta ya dituku Pak. Nek kene produksi Bandung saka Bandung diekspor ning Jerman. Regane gor 300.000. Gor produksi Bandung. Padahal kualitas nih Bandung itu diakui Eropa. Istilahnya gitu loh. Kita sendiri goleke produksi sono. Nah, ini alangkah miris sebenarnya potensi yang kita miliki, tapi kita kesampingkan termasuk di pertanian.
yang menyebabkan subur di seluruh kitab suci saya tidak pernah sampai hari ini belum menemukan satu kata pun tentang tentang pupuk kimia. Nggak ada satu kata pun tentang pupuk kimia. Dan itu sekarang menjadi kebutuhan bagune panjenengan. Gitu. Nandur gak ono pupuk kimia, gak iso nandur, gak panen. Gitu. Alhamdulillah Pak, ono Covid. Alhamdulillah ditambah perang Rusia Ukraina. Mau nggak mau jenengan semua dihajar untuk kembali Pak. Mau nggak mau, gue duit oke ora iso tuku pupuk oke. Terus duit oke tuku pupuk subsidi dienggo pupuk singkong wani Pak. Ana wani hebat saiki. Nek biyen jatahe 7 kintal nek iso tuku 2 ton oleh Pak. Apa yang terjadi? Ya saiki kesulitan sendiri. Kesulitannya sebenarnya bukan perkara pupuknya. Ini harus benar-benar kita pahamkan. Kesulitannya sebenarnya gara-gara mindsetnya kita. Nek ora oke ora marem. Di Blitar dengan Biosaka hari ini sudah banyak Pak. Percaya napa mboten, per hektar padi ada yang hanya memakai 50 kilo pupuk kimia Ponska per hektar. Kayak bisa dapat 8 ton. 50 kilo per hektar masih bisa dapat 8 ton. Acuannya satu. Kok iso? Acuannya gampang. Wong Amerika tidak lebih subur dari Indonesia. Itu kebutuhan pupuknya gor 1 kintal per hektar, Pak. Nek Amerika nggak lebih subur dari Indonesia, logikane kebutuhan pupuknya kayak ndi, Pak? Logikane oleh Amerika. Kenyataannya Amerika sak kintal jenengan pirang kintal? Ya Amerika iso nggo 5 kali nandur jenengan ping pisan we kurang. Ya wajar, Pak. Petani sugih. Sugih Pak duwike, dititipi perusahaan tapi. Iya, bener. Dampak kelebihan itu ya akhirnya banyak hama, banyak yang wes macam-macam. Ternyata dengan mengurangi, kita bahkan lebih kurang dari Amerika, 50 kilo per hektar, dampaknya masih bagus. Ini harus kita sadari. Mudah-mudahan tidak ada tombol nuklir yang dipencet dari salah satu yang perang di Eropa itu. Kalau itu yang yang ada cuma 3 juta ton saja untuk 12 juta hektar. Pupuk non subsidi kemungkinan nggak ada impor. Kalau itu yang terjadi, yang diprediksi berapa banyak manusia yang mati, bukan hanya kelaparan, mati kelaparan. Targetnya bisa 50 juta. Nah, iya, dampak dari perang nuklir itu sepiro, Pak. Dampak dari berkurangnya pupuk gak iso nandur. Yang digadang-gadang Feedword itu hanya Indonesia, Pak. Suhu panas bumi ada perang kimia pasti nambah. Panas kemarin saja sudah berapa? Wong India mati Pak kepanasan. Nah, di Indonesia suket wirung mati dah Pak. Di Arab sekarang pertaniannya error Pak, saking panasnya. Nah, Indonesia masih aman, rumput masih tumbuh. Acuan Biosaka itu tanaman liar, rumput. Mudah-mudahan lewat Rigio, lagi organik, ayo pakai dandang. Feedwordnya rasa nunggu 2045. Tapi ini dibutuhkan semangatnya petani-petani. Kalau 2045 saya jamin yang jadi petani bukan jenengan, bukan anak-anak jenengan. Anak-anak jenengan gue nanti jadi buruh tani. Kan sekarang nggak mau jadi petani dong. Alumni sarjana pertanian lebih banyak ke perusahaan sawit toh. Lebih banyak ke Kalimantan, lebih banyak ke Sumatera, wis pokoknya gabung perusahaan.
sawahnya ditinggal, gak mau nandur padi. Tapi nek tiba-tiba sawah ini disewa atau dibeli perusahaan, rekrut orang kerja, belum nggak? Padahal ya nandur pari. Ini kebukti, Pak. Anak-anak milenial Indonesia jauh-jauh merantau ke Jerman, ke Jepang, ke Australia, ke Taiwan. Tadi apa? Jadi buruh tani, Pak. Ya toh? Tapi bahasanya keren. Magang pertanian Jepang. Magang pertanian. Tujuannya untuk transfer teknologi. Begitu balik ke Jepang, pengen balik rono nih, Pak. Orang pengen teknologi ini diterapkan di Indonesia apa? Tiba-tiba nak buruh tani di Jepang, timbang petani di sini. Di Jepang bertani, buruh tani bosnya duwe lahannya nggak oke, Pak. Duwe lahan setengah hektar, 1 hektar wis jadi bos, Pak. Tumpakannya wis mobil. Di sini lahan 1 hektar, Pak sesuk bayar semesteran. Waduh. Rumah ya panen lah duitnya ning ndi? Kenapa bisa? Biaya pertanian kita over. Ya memang pupuk ini sebegitu banyak. Jadi ojo ngomong orang mungkin, Pak ya. Dikurangi pupuknya, ben sesuk iso dibagi rodo. Seandainya memang ada sesuatu yang tidak diinginkan. Pak, ini sambil dimakan ya? Tapi ini satu ya, Pak Presiden wis langsung ngomong. Sudah jelas disebutkan pupuk nasional cuma ada 3,5 juta ton produksi nasional. Ayo kembali ke organik. Nek jenengan pupuk non subsidi nandur pari kira-kira balik modal apa ora? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kemarin Wis, enggak. kita dapat ruang, Pak. Dari Pak Menteri oke, dari Pak Presiden sudah diumumkan. Ya memang kalau kita nggak cari alternatif nggak bisa. Ini yang membuat saya tambah semangat, Pak. Hari ini saya di kantor dinas Kabupaten Pati. Boom, dari jam 9 sampai jam setengah 4 total, sampai nggak ada lagi pertanyaan. Ya, sampai nggak ada lagi pertanyaan. Mudah-mudahan setelah ini PPL penyuluh bisa bantu. Karena kalau di sana tadi saya nggak pernah ngomong yang saya sampaikan di depannya petani. Yang tak sampaikan berbeda. Yang tak sampaikan, ayo ini kita sadari Pak Dirjen sudah begitu semangatnya. Masa iya Pak Dirjen orang yang melakukan kesalahan begitu, Pak? Nek Pak Dirjen salah masa diikuti Pak Menteri? Masa iya tuh, Pak? Pak Dirjen itu eselon 1, punya karir tertinggi di ASN, mengambil keputusan yang salah. Logikanya kan ngono ya. Jangan ragu-ragu. Inilah biosaka. Tujuannya untuk menghidupkan sifat fisika, kimia, biologi tanah agar siklus alami dari lingkungan itu kembali berjalan. Kurangi bahan kimia, termasuk herbisida dan pupuk kimia. Perumpamaannya tadi, kita tidak perlu memanasi sayur setiap saat. Hanya dengan ditambahkan 1 tetes formalin, bahan kimia. Tetapi sayur yang dipanaskan sampai 100 derajat sekalipun mikrobanya nggak mati, pasti basi. Alam kita kenapa tiba-tiba punah? Karena residu atau pencemaran pupuk kimia begitu tinggi akibat panjenengan sendiri euforia, murah soyo oke soyo marem. Ayo kita sama-sama bertanggung jawab, kembalikan ke jalurnya itu. Panjenengan nggak susah-susah fermentasi, nyiram-nyiram ning sawah, padahal yang jenengan siramkan itu mati. Di situ ada bahan kimianya. Ini yang mungkin tak tekankan, besok juga tak bahas di Karanganyar. Besok pagi ada Profesor Robert juga yang jadi narasumber.
mudah-mudahan ada kabar baru karena risetnya Prof. Robert Manurung ke Biosaka ini saya sama sekali tidak intervensi. Saya sama sekali tidak berhubungan dengan beliau dalam hal risetnya. Benar-benar dibuka dengan proses akademik yang melalui prosedur. Ojo angen-angenku, tapi benar-benar diterjemahkan dengan baik. Nah, Biosaka sampai kapanpun, nah ini kabarnya, kabar baiknya tidak bisa dibuat pakai mesin. Saya hanya butuh memanfaatkan tangan-tangan kita semua, dan bahannya semua tanaman yang saya rekomendasi adalah rumput. Sumbernya ya wis, tadi itu referensinya. Masa seluruh kitab suci tidak bisa menjadi referensi, Pak, bahwa air hujan sebagai sumber kesuburan. Nah itu tidak bisa dibuktikan, Tuhan bohong. Ya dah? Berarti nek semua kitab suci itu garisnya salah, bener sopo? Stephen Hawking, Pak? Ya, itu logika sederhana yang tak bangun. Kalau Tuhan ada, ini bisa dibuktikan. Dan saya sudah konfirmasi sejak tahun 2006. Ternyata ayat-ayat itu bisa dibuktikan secara nyata. Yang saya simpulkan berarti Tuhan itu ada. Simple. Selama ini yang masalahnya hanya kita baca, gak roh artinya apa, tidak roh arahnya gimana. Masalah pertanyaan tiba sepele. Sepelenya apa? Kita nggak ngerti apa yang tertulis di situ, aturan-aturannya. Tok, wih, ketika dibaca, tapi solusinya benar kita lewati, pergi gak ngerti. Nah, perenungan itu selama 5 tahun akhirnya melahirkan apa dan riset menemukan Biosaka. Jadi jangan ragu, ini penelitian panjang, tidak ditemukan begitu saja kebetulan. Terus kalau mau tanya saya dari mana, saya belum bisa jawab. Ya, bukan karena nggak sopan, tapi saya pikir untuk lebih menjaga, untuk lebih membangun semangat semua bahwa Biosaka ini bukan untuk kepentingan saya, pengen terkenal sembarang macam. Ya nanti kalau tiba-tiba Biosaka wis nyebar terus saya punya keperluan lain, riset yang lain, kok wis gak ono muncul yang dibucahi ngono, ya jangan digoleki, Pak. Iya, di Blitar pun juga sama dulu. Kalau besok suatu saat Biosaka boom di Blitar, saya jangan dicari, jangan dibotin yang Blitar, iso tak tinggal. Orang Blitar sampai hari ini nggak tahu rumah saya di mana. Ya wis aja bingung. Ya, mbuh ning ndi pokoke. Jadi itu pokoknya Biosaka wis kaya ngene ngono tok ae. Tujuannya begini. Nyatane unsur hara nggak habis. Bukti unsur hara nggak habis, rumput tanaman-tanaman di kota selalu tumbuh nggak pernah dipupuk. Bukti hujan itu bisa menyuburkan tanaman. Panas gersang tertandus disemprot herbisida, begitu ada turun gerimis saja tumbuh lagi rumputnya. Gampang toh? Yo, ilmunya sederhana. Itu yang saya sampaikan terkait Biosaka. Hari ini saya rodok maraton 1 hari 1 lokasi. Lokasinya bukan RT sini RT sana. 1 hari bisa pindah kabupaten kota, bisa pindah provinsi, bisa lewat bus, bisa pesawat. Ini di luar agendanya Kementerian Pertanian. Ini agenda untuk mempercepat saya menyampaikan apa yang tertuliskan di aturan-aturan Tuhan itu, Pak. Itu toh. Jadi wah jangan-jangan ini didanai karo kementerian wis penak-penak wae mlaku rene. Enggak. Jadi Biosaka tidak membebani uang APBN juga, Pak. Nah, itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa menambah semangat panjenengan semua untuk menyebarkan Biosaka. Tolong bantu itu, Pak. Amin.
ben anake petani gelem dadi petani. Ben ora usah merantau ado-ado, Pak. Nek merantau ning kebun sawit kono ning tengah alas, Pak. Iya, tengah alas. Saya jamin itu dari jalan lintas paling cepat 2 jam. Paling dekat itu ning alas gitu ya. Mudah-mudahan bisa merubah paradigma itu, bisa akan menjadi solusi pertanian yang mudah, murah, ramah lingkungan dan berkualitas. Amin. Nggih, lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin juga ke Bu Eni, Pak Karno, nggih. Mohon supportnya selalu ke semuanya agar Pati bisa menjadi pendorong Jawa Tengah. Amin. Pati ini kalau gol Jawa Tengah semua. Amin. Seperti Blitar itu kalau gol nasional. Pati ayo bantu dorong. Kalau Pati clear, saya yakin seluruh Jawa Tengah. Nggak bisa didorong dari Grobogan, bisanya didorong dari Pati. Kenapa, Pak? Hah? Ada sejarahnya. Oke. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.